Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah ada Ustadz Umar Mita. Kita mau ngobrol-ngobrol. Sekarang fenomenanya gini, saat orang banyak mengidolakan, ya. Nah, kira-kira benar nggak sih itu kalau selama hidupnya dia berpanutan selain kepada Rasulullah? Atau kadang-kadang orang berpikir kalau idolanya Rasulullah urusannya agama aja gitu, giliran untuk urusan kehidupan, lifestyle yang main kayaknya dilupain tuh gitu kan. Padahal kan kalau kita secara yang benar ya mungkin ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi kan harusnya mengikuti lifestyle-nya Rasulullah gitu kan. Iya. Nah itu gimana kan? Mengikuti manusia itu belum tentu dia terbaik. Banyak kisah follower itu berakibat pada penyesalan dan kekecewaan karena yang diikuti tidak sebaik yang dia prasangkakan. Bahkan banyak sekali follower yang bisa menjadi penyebab terbunuhnya sang bintang yang dia ikuti. Oke. Kisah tentang penjaga gawang yang dia diidola-idolakan, tapi ternyata ketika membuat kesalahan akhirnya ditembak. Kecewa tuh ya. Kecewa. Di situ kita menjumpai bahwasanya manusia ketika dia itu lemah dijadikan panutan, maka yang pasti kita dapatkan itu pasti kekecewaan. Karena hype yang kita lihat di TV dan sosial media tidak sebagaimana kenyataan aslinya. Nah, Beda dengan Nabi. Nabi itu terbukti, dan yang telah membuktikan itu memberikan testimoni atas kebaikan Nabi itu Allah langsung, dipuji oleh Allah. Kalau yang memuji Allah itu kan hukumnya bukan relatif, mutlak. pasti itu ya. Ya. Kalau beliau ini dipuji saya relatif, belum tentu dipuji sama orang lain. Sama ya, belum tentu sama pujiannya. Kamu lihat dia baik, kamu gak pernah tahu bagaimana urusan dia ketika di sini dan di situ. Saya dipuji dia relatif lah. Kadang-kadang saya juga belum tentu bisa terbaik untuknya. Ya nggak dibaca, telepon nggak dijawab. Jangan curhat dong. Contoh. Jadi Tapi kalau Rasulullah itu mutlak dipujinya Allah, dan Allah itu yang memuji adalah zat yang maha sempurna. Kalau yang memuji zat yang maha sempurna berarti pujian itu bukan pujian recehan, pujian terbaik. Dan Rasulullah itu pemimpin penduduk surga, dan mengikuti Nabi itu tidak ada ruginya. nah itu tuh menempatkan supaya tetap mengikuti Rasul tuh kan di dunia zaman sekarang ini kan banyak banget faktornya, satunya dari sosial media segala macam, akhirnya kita lupa tuh untuk ngikutin Rasul tuh lifestyle-nya gimana gitu, akhirnya terjebak dengan yang tadi Ustadz sampaikan tuh ada idola-idola lain gitu kan. Nah caranya gimana saat yang paling mudah dan istiqomah lah istilahnya biar kita tetap on the track nih ngikutin Rasulullah terus gitu kan. Ya kita harus perlu penguat, Nah penguat nih. kita perlu booster, kita perlu suplemen vitamin. Orang tuh Ya. kalau antum perhatikan tukang batu, tukang bangunan, minumnya tuh minuman suplemen. Kalau laki-laki kadang-kadang kita mendapati minum obat kuat. Kalau kita menjumpai segala macam profesi butuh sekali latihan exercise yang dilakukan terus-menerus. Kalau olahraga, tukang batu, ternyata mereka perlu suplemen untuk menguatkan, sampai mereka cari minuman yang bersuplemen. Ngikutin Nabi itu juga sama. Kita ini perlu penguat. Kalau enggak naik turun. Nah penguatnya itu apa? Penguatnya itu berkumpul sama orang solih, Berkumpul sama orang soleh. yang keren tapi syar'i. Nah oke. Ya kan? Karena yang syar'i itu belum tentu tidak keren. Kita saja yang sudah terlalu di framing sama media. Kalau keren itu harus pakai anting-anting dua, Nah kulitnya putih, rambutnya kemudian coklat. Padahal tanpa disadari kadang-kadang orang yang kita lihat semacam itu ketika kita di framing, orang-orang itu juga korban dari sebuah industri besar bernama hiburan. korban salah mengidolakan gitu ya.
Dan kita ini akhirnya menjadi objek. Terus saja kalau kita menjadi objek. Maka kalau kita ini jelas bahwasanya kita mengikuti Rasulullah SAW, yang keren itu tapi yang syar'i. Kumpul sama mereka. Maka itu boosternya kita. Cari Booster. video-video 1 menit. Yang pertama tuh berkumpul sama orang-orang soleh ya. Ya, majelis taklim. Dengarkan booster-booster 1-2 menit yang bisa membangkitkan kelalaian hati kita. Sesuatu yang dikagetkan itu bisa menghidupkan kembali denyut kehidupan iman kita. Jadi harus dipaksa juga tuh Ustaz ya. Semua kebaikan kan harus dipaksa. Ronaldo kalau nggak dipaksa bapaknya untuk latihan bola, dia akan jadi pemain bola. Apa? Oh, Masya Allah. Tuh, saya baru diwawancarai aja langsung Dapat makanan. Yang kedua Sini, apa Ustaz? Fadil. Yang kedua apa Ustaz? Yang kedua. Yang kedua, datangi majelis ilmu. Kumpul orang soleh, terus datang ke majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu diibaratkan Nabi kayak air hujan. Fungsinya hujan apa? Untuk membasahi, Terus untuk menumbuhkan. ya, berarti sifatnya adalah menumbuhkan yang mati, membasahi yang kering. Yang ketiga yaitu adalah kita membaca Al-Quran. Itu salah satu yang dipaksakan. Ya harus dipaksa, berbuat baik kita harus dipaksa. Ronaldo tidak akan jadi bintang superstar sepak bola Kalau hari nggak ini dipaksa ya. kalau dulu yang dipaksa bapaknya. Jadi juga kita harus memaksakan diri untuk tidak melihat figur-figur yang lain kecuali Rasulullah ya. Ya kalau ngikutin nafsu kan pengennya rehat, leha-leha. Antum kan jelas tidak akan punya umroh kalau antum tidak paksa. Ya, Saya promo dikit ya. makasih Ustaz. Sama-sama. Walaupun Ustaz sekarang udah ada travel bagi, kita ketemu di sana aja ya Iya, Ustaz. bertemu di tanah haram insyaallah. Penutup Ustaz. Oke, jadi apa yang buat teman-teman yang nonton nanti ya mungkin ya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya pribadi ataupun yang lain, gimana tadi selain kita berkumpul dengan orang soleh, terus datang ke majelis ilmu, gimana caranya kita tetap harus mengidolakan yang namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penutup Ustaz. Penutupnya adalah satu perkataan yang Allah firmankan, wa yauma ya'uddu dhalimu ala yadihi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Orang-orang zalim kelak pada waktu hari kiamat itu menggigit jari mereka sembari mereka mengatakan, cobalah dulu kami mengikuti Rasul. Yang diteriakkan penyesalan penduduk neraka nanti ketika di akhirat bukan coba dulu saya tidak berzina, coba dulu saya tidak minum khamar. Betul, zina dan khamar itu membuat penyesalan, tapi penyesalan dua itu tidak sebanding dengan penyesalan manusia yang paling besar yang membuat mereka menyesal, yaitu adalah tidak menjadikan Rasulullah itu jalan kehidupan. Contoh yang paling gampang, kalau antum kehilangan mobil, di dalamnya ada tas dan sepatu. Tasnya 3 juta, sepatunya 5 juta, mobilnya 300 juta. Hilang. Yang kita teriakkan apa? Mobilnya, tasnya atau sepatunya? Mobil. Aduh, mobil saya. Kenapa dia tidak menyebutkan tas? Karena kecil. Karena harganya tidak Iya, sebanding nggak sebanding. dengan harga mobil. Kenapa orang nanti teriak? Cobalah dulu kami ngikutin Rasul, karena itu harganya paling mahal. Paham bro? Insya Allah Ustaz. Aduh, Oke, bro. jazakallah khairan buat nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.